Definisi iman kepada hari kiamat. Iman adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan atau tindakan. Jadi, iman kepada hari kiamat adalah meyakini sepenuh hati bahwa tatanan kehidupan dunia akan mengalami kehancuran, kepunahan, kemusnahan, baik secara mikro ataupun makro. Macam-macam kiamat. 1. Kiamat sugro atau kecil, yaitu berakhirnya kehidupan semua makhluk yang bernyawa dalam skala kecil, contohnya kematian. 2. Kiamat kubro atau besar, yaitu peristiwa yang amat besar karena pada saat itu dengan kudrat dan iradatnya alam semesta beserta isinya akan hancur binasa. Kiamat kubro merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala dan akan datang dengan kehendaknya. Tanda-tanda kiamat. 1. Ketika seorang budak perempuan melahirkan anak majikannya. 2. Ketika para pengembala unta-unta hitam mulai bersaing dengan yang lainnya di atas konstruksi gedung-gedung yang tinggi. 3. Lenyapnya ilmu pengetahuan dan meluasnya kebodohan. 4. Meluasnya perilaku minum berbagai minuman keras. 5. Masa atau waktu terasa amat pendek. 6. Munculnya Dajjal. 7. Terbitnya matahari dari arah barat. Fase kehidupan manusia menuju akhirat. 1. Alam rahim atau ruh. Pada saat di alam rahim atau ruh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk menuliskan atau menetapkan 4 perkara. 1. Rezekinya, 2. Ajalnya, 3. Amalnya, 4. Kecelakaan atau kebahagiaannya. 2. Alam fana atau dunia. Kehidupan di dunia ini bersifat fana atau sementara dan akan musnah. Semua makhluk hidup akan mengalami kematian. Selama hidup di dunia, manusia diberi kemerdekaan untuk memilih rezeki yang halal atau yang haram, yang ia usahakan husnul khotimah atau su'ul khotimah akhir hayatnya, yang ia peroleh amal yang soleh atau amal yang salah, yang ia kerjakan hidup bahagia atau hidup sengsara. 3. Alam barzah atau alam kubur. Pada saat manusia di alam barzah, manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas kehidupan dunianya. Ditanyakan kepadanya, 1. Siapa Tuhanmu? 2. Apa agamamu? 3. Siapa nabimu? 4. Apa kitabmu? 5. Di mana kiblatmu? 6. Siapa saudaramu? 4. Alam ba'ts atau kebangkitan dari alam kubur. Kebangkitan manusia dari alam kubur dinamakan alam ba'ts atau kebangkitan, di mana manusia akan diperlihatkan kepadanya segala amal kebaikan atau keburukan yang selama hidup di dunia terpendam atau bersemayam di dalam dada hati manusia. 5. Alam mahsyar atau pengumpulan. Alam mahsyar merupakan peristiwa seluruh manusia dikumpulkan pada suatu tempat yang sangat luas atau padang mahsyar untuk diperlihatkan segala amal perbuatannya di dunia. 6. Alam mizan atau penimbangan amal. Alam atau yaumul mizan adalah saat amal perbuatan baik ataupun buruk manusia ditimbang di neraca atau timbangan amal. Tujuannya tidak lain untuk mengetahui apakah amal kebaikannya yang lebih berat timbangannya daripada amal keburukannya ataukah sebaliknya. 7. Alam hisab atau perhitungan amal. Pada alam yaumul hisab ini ada manusia yang melaluinya dengan mudah bahkan tanpa dihisab, dan ada pula yang melaluinya dengan sangat berat atau memberatkan. 8. Alam jaza atau yaumuddin atau hari pembalasan. Yaumul din disebut sebagai hari pembalasan karena pada periode kehidupan terakhir bagi umat manusia ini akan diperlihatkan hasil usaha manusia yang pernah dilakukannya sebelumnya, khususnya di akhirat. Perilaku yang mencerminkan iman kepada hari kiamat. Beberapa perilaku tersebut antara lain: 1. Melakukan segala pekerjaan yang positif dengan hati riang dan ikhlas. 2. Meneladani perilaku terpuji dari siapapun tanpa memandang latar belakangnya. 3. Takut untuk melakukan dosa dan maksiat. 4. Segera bertaubat apabila melakukan kesalahan dan segera berusaha memperbaikinya. 5. Tidak ragu untuk menolong orang yang kesusahan karena Allah pasti akan membalasnya. 6. Allah Maha tahu segala hal,
termasuk dalam memberikan yang terbaik bagi kehidupan hambanya. Dengan demikian kita harus selalu berhusnudzon atau berprasangka baik terhadapnya. Hikmah atau manfaat beriman kepada hari kiamat. 1. Sebagai pemelihara diri, manusia harus selektif dalam berbuat, bertindak, dan beramal. 2. Sebagai pemacu semangat disiplin dan bertanggung jawab untuk menaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala. 3. Sebagai penunjang kehidupan yang tenang dan tentram karena telah melaksanakan ibadah maupun muamalah. 4. Sebagai penyadaran bagi manusia yang lupa diri dan tenggelam dalam kesenangan atau kepuasan duniawi. 5. Sebagai perwujudan akhlakul karimah dan menghilangkan sifat buruk yang ada pada manusia.